Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang terbaik, baik dari sisi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan belajar tentang BMC, Business Model Canvas. Materi ini akan relate ketika teman-teman belajar tentang bagaimana cara berbisnis. Tidak hanya ketika kita memulai bisnis dari nol, tapi ketika bisnis sudah berjalan pun BMC ini akan membantu kita mengenali seberapa jauh bisnis ini akan berjalan, seberapa jauh bisnis kita akan berkembang dengan beragam dimensi atau tautan yang ada. Oke, kita mulai ya. Secara definisi, bisnis model Canvas adalah alat manajemen yang secara strategik dapat mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat yang mudah. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder. Alexander Osterwalder, ya betul. Beliau adalah penemu konsep bisnis model Canvas. BMC ini dapat digunakan untuk semua lini bisnis, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar sekalipun. BMC ini sangat membantu kita dalam melakukan analisis kekuatan dan kekurangan dalam bisnis kita, dan nantinya sebagai tindak lanjutnya kita juga dapat melakukan analisis kebutuhan dan profit yang dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Oke, sebagai gambaran awalnya ya, BMC ini berbentuk terdiri dari satu halaman, satu lembar kertas ya, seperti halnya ada kata-kata kanvas ya, seperti kita melukis. BMC ini secara visual disajikan dalam bentuk beberapa bagian, ada 9 tepatnya, 9 bagian terpotong-potong dalam satu lembar kertas yang nanti secara visual disajikan per bagiannya sehingga bisa mudah dipahami dan dimengerti ya. Seperti ini ya bentuknya. Nah, di sini kita sebut ada the 9 building blocks ya. Di sini terdiri dari 9 bagian yang saling tertaut. Perusahaan ataupun pelaku usahanya seakan dapat melihat bisnis dari helikopter view, dari kejauhan nih ya. Dari kejauhan bisa lihat segala hal atau secara gambaran besarnya. Namun tetap di masing-masing detail 9 elemen tadi terdapat bagian kunci yang saling terkait. Nah, tidak hanya pada pelaku dalam menjalankan bisnisnya, namun manakala pelaku usaha ini ingin mempromosikan atau mempresentasikan bisnisnya, BMC ini akan sangat mudah untuk disampaikan dan dipahami, baik itu untuk pelaku usaha sendiri maupun bagi investor ya, kalau misalkan kita ingin mencari dana tambahan untuk bisnis kita. Jadi kita sebagai pelaku bisnis nih, dalam suatu percakapan nantinya antara kita sebagai pelaku ataupun dengan investor ataupun bahkan dengan teman atau orang tua kita tidak hanya mengatakan, sudah deh Pak Bu, serahkan saja duitnya ke saya, pasti bisnis bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya nih, idenya ada di otak saya nih, ada di kepala saya. Lah, lalu bagaimana dengan aspek atau dari pihak investor atau lawan interaksi kita? Mereka kan tidak mudeng gitu, mereka tidak paham. Lalu bagaimana orang lain atau investor akan paham kita tidak sedang dalam mendalami ilmu kebatinan ya, atau jangan-jangan karena tidak ditransfer dalam media yang tepat, jangan-jangan malah pelaku bisnisnya sendiri yang bingung, ini usaha mau dibawa kemana nih. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi ya, 9 blok tadi ada, yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, yang ketiga adalah customer relationship, yang keempat adalah channels atau kanal, yang kelima adalah revenue stream, yang keenam adalah key resources, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partnership, dan cost structure. Bagian yang pertama adalah customer segment. Nah, di bagian ini kita berupaya untuk mengenali dan membagi pelanggan kita ke dalam beberapa kelompok individu yang memiliki karakter atau dalam kategori tertentu, seperti dari sisi usia, jenis kelamin, minat, bisa juga kita kaitkan dengan profesi tertentu yang mengharuskan potensial customer kita harus menggunakan produk atau jasa tertentu.
kita juga kenali seberapa jauh segmen yang kita tuju itu tidak hanya sekedar how relate bisnis kita, produk jasa kita kepada segmen customer ini, tapi juga seberapa jauh kita harus pastikan customer ini akan menghargai produk jasa yang kita tawarkan ya. Jadi tidak hanya sekedar seberapa relate, tapi juga bagaimana mereka bisa mengapresiasi ya. Apakah mereka memiliki karakteristik yang sesuai dan mampu menerima produk kita. Nah, hal lain yang perlu diukur dan dipahami adalah ukuran market bisnis kita. Seberapa banyak orang-orang di customer segment ini. Nah, jika kita bisa mengukur, bisa mengetahui berapa banyaknya, hal ini akan membantu kita dalam memahami pasar baik dari perspektif mikro dan makronya. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe customer segment. Kalian bisa pelajari beberapa definisi ini ya. Jadi ada yang tipe customer segment mass market, ada niche market, segmented, diversified, atau multi-sided platform atau market. Intinya pada customer segment ini adalah kita pastikan for whom are we creating value ya. Jadi kepada siapa sebenarnya value ini akan kita ciptakan. Ya, dan kita pastikan who are our most important customer. Sebenarnya dari sekian banyak potensi customer yang ada, mana sih yang paling penting, mana sih yang most important untuk bisnis kita. Berikutnya yang kedua adalah value proposition. Value nilai proposition yang ditawarkan. Pada bagian ini adalah menjadi pondasi yang untuk segala bisnis ya atau produk. Nilai yang ditawarkan menjadi konsep dasar dari pertukaran nilai antara bisnis yang dijalankan dengan pelanggan atau klien kita. Produk jasa yang kita tawarkan bisa jadi merupakan hal yang baru sama sekali atau bahkan sebelumnya sebenarnya sudah eksis ya. Namun dengan adanya value proposition ini akan menjadi nilai pembeda ya. Bahkan yang akan memungkinkan membuka peluang bahkan bagi para pemain baru walaupun dengan produk yang sejenis tapi masih ada kelebihan atau value yang belum ditawarkan oleh produk-produk sejenis sebelumnya. Nah, apa sih value atau nilai-nilai yang bisa kita tawarkan? Bisa dilihat dari berbagai opsi ya. Bisa dari newness ya atau dari sisi kebaharuan atau dari sisi performance. Kinerja ya, mungkin seberapa cepat antara satu kendaraan ya sepeda motor dengan sepeda motor yang baru ini ya kinerjanya ada bedanya ya. Kemudian customization ya. Jadi apakah nilai yang akan kita tawarkan adalah bisa disesuaikan dengan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan customer kita ya. Misalkan ada usaha bergerak di bidang wedding organizer ya, tentu setiap pernikahan itu akan memiliki kekhasan disesuaikan dengan karakter si pengantinnya ya. Kemudian getting the job done ya. Jadi yang penting yang pasti adalah barang atau jasa yang kita hasilkan itu memberikan penawaran, yang penting pekerjaan yang relate dengan produk itu segera terselesaikan ya kan. Kemudian masalah desain ya, bisa dilihat dari keunikan desainnya seperti di bidang konstruksi, bangunan, apartemen dan seterusnya. Kemudian ada brand status. Terkadang orang itu katakanlah masalah fungsinya sudah selesai, tapi yang mereka lihat juga dari sisi brand atau statusnya yang bisa menimbulkan rasa kebanggaan dari si pemakainya. Kemudian dari price ya, dari harga. Walaupun tidak selamanya harga yang lebih murah itu pasti akan lebih laris ya dibandingkan yang lainnya. Tentu price ini juga akan ada beberapa catatan ya, tidak hanya sekedar beda, tidak hanya sekedar murah, tapi harus ada beberapa catatan yang customer itu akan melihat ini bahkan harga yang tinggi pun tapi mereka merasa ini worth it kok ya. Kemudian bisa dari cost reduction, bisa saja dengan tadi ya kaitannya dengan masalah price, mungkin bisa jika dimungkinkan ini lebih murah, ini biayanya bisa lebih hemat ya, kalau itu memungkinkan kenapa tidak. Kemudian risk reduction, jadi bisa mengurangi resiko. Nah itu value yang ingin kita
tawarkan kepada customer kita. Jadi customer akan merasa, oh saya menggunakan satu alat tertentu, saya akan lebih semakin meminimalisir saya terkena paparan sinar radiasi dan seterusnya misalkan. Kemudian accessibility, ya tentu seberapa mudah potensial customer kita mampu mengakses produk dan jasa kita. Dan yang terakhir bisa juga dari sisi convenience atau usability, seberapa nyaman sih customer dalam penggunaan produk dan jasa kita. Ya, jadi tagline-nya khususnya untuk value proposition ini adalah what value do we deliver to the customer. Jadi nilai-nilai yang mana yang tadi saya sebutkan itu mana sih yang mau kita sampaikan kepada customer, ya. Dan kemudian which one of our customers problem are we helping to. Jadi di bagian sisi mana sih yang bermasalah yang dibutuhkan oleh customer, dan itu yang akan kita jadikan solusi buat mereka. Oke, setelah kita pelajari tentang value proposition dan customer segment, ini akan menjadi bekal kita dalam mengembangkan pemahaman kita tentang customer relationship, ya. Jadi bagaimana membangun hubungan antara usaha atau produk jasa yang kita hasilkan atau yang kita bangun sesuai dengan kehendak customer segmentnya. Jadi lebih bahasa singkatnya adalah customer relationship adalah bagaimana sih bisnis kita melalui produk dan jasa itu mampu berinteraksi dengan pelanggannya. Ada beberapa pertanyaan terkait yang bisa membantu kita dalam merumuskan customer relationship. Kita perlu memahami apakah upaya bisnis kita dapat menghubungi customernya melalui jaringan telepon sajakah, ataukah harus door to door, kita harus ketok pintu di masing-masing pembeli, ya, di masing-masing rumahnya satu persatu, ataukah bisnis kita itu ingin dijalankan secara online, ya, sehingga berbagai macam hubungannya juga akan secara online, ya, apakah secara langsung, secara online, ataukah mungkin kita bisa membangun satu relasi dengan customer kita melalui event-event tertentu, acara-acara tertentu, atau dengan cara apa, ya. Jadi tipe-tipe hubungan macam apa sih yang tidak hanya dari kita pemilik usaha, tapi dari customer segment itu maunya mereka dapat dihubungi dengan cara yang seperti apa, begitu. Nah, bagian yang keempat, channels, ya, atau bahasa kita kanal, jaringan. Jadi pada bagian ini adalah tentang bagaimana usaha kita mampu berkomunikasi dan mampu menjangkau, ya, mampu menjangkau customer segmen tertentu, ya, sehingga dengan jaringan ini kita bisa menyampaikan value proposition kita. Jadi masih relate, ya, dengan blok-blok yang sebelumnya tadi. Jadi channels ini didefinisikan sebagai jalan yang digunakan pelanggan untuk berhubungan dengan bisnis kita, ya, dan menjadi bagian dari siklus penjualan. Nah, di sini ada beberapa kanal, ya, yang bisa kita pilih, tapi kita harus kenal ini customer segmen kita macam apa. Kita harus ketahui bagaimana peredaran mereka secara geografis mungkin, ataukah kalau sekarang banyak apa-apa serba dunia maya, kita harus tahu mereka ada di ranah mereka ada di kanal media sosial macam apa yang mereka banyak menyimak atau membuka. Mana yang sering, oh saya lebih prefer buka Facebook, ataukah saya lebih suka sambil menunggu sesuatu sambil buka-buka scrolling di Instagram atau di YouTube dan seterusnya, ya. Kemudian atau barangkali kita mengenali customer kita adalah tipikal orang yang setiap saat, ya, dalam kesehariannya mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan. Jadi mereka mengendari mobil, ya, kemudian sembari mengendari mobil atau dalam kemacetan mereka mungkin akan mendengarkan radio. Nah, itu bisa jadi satu masukan bagi kita. Oh, oke, kita tahu tipikal customer kita aktivitasnya seperti apa, lalu kita akan jangkau lewat media-media promosi, lewat radio, televisi, dan seterusnya. Ya, jadi kata kuncinya adalah melalui channel apa sebenarnya customer segmen kita itu akan lebih mudah untuk diraih atau dijangkau. Ya, jadi ini ada beberapa
contoh-contoh kanal ya, baik itu yang tidak asing lagi media sosial pun tadi juga beragam ya, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram ya, TikTok dan seterusnya. Kemudian apakah mereka rata-rata kita juga banyak penggunaannya lewat media surat elektronik ya, email marketing, lalu ada networking, ada SEM ya, search engine marketing, ada SEO ya, search engine optimization ya, ada blogging juga ya, mungkin perlu beberapa lewat artis atau selebgram, mereka punya channel tertentu, bisa kita jadikan sebagai afiliasi atau public relation ya, iklan sosial ya, ataukah lewat billboard, TV dan radio. Oke, sekarang kita di bagian yang kelima adalah revenue stream ya. Jadi revenue stream ini didefinisikan sebagai cara bisnis kita mengubah value proposition ya menjadi di breakdown menjadi sesuatu hal yang lebih teknis, lebih real, menjadikan suatu solusi sehingga bisa menyelesaikan masalah pelanggan dan ujung-ujungnya adalah bisa menimbulkan keuntungan finansial. Arus pendapatan atau revenue stream ini menampilkan keadaan keuangan perusahaan yang kita peroleh ya dari uang tunai hasil transaksi setiap segmen konsumennya. Penting juga untuk memahami ya aliran pendapatan kita itu lewat jalur mana saja ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan penghasilan ataukah alur revenue streamnya ini bisa diaplikasikan melalui pay per product ya. Jadi setiap misalkan ada penjahit, dia memproduksi baju lalu dibayarkan oleh pelanggan, berarti kan pay per product. Atau kalau masa sekarang apa-apa serba diposting ke YouTube atau di Instagram, maka bisa dilihat pay per view ya, misalkan kita ada AdSense-nya. Kemudian bisa juga didapatkan dari biaya layanan ya, biaya layanan, biaya langganan ya, fixed rate ya, atau berdasarkan subscribe ya, lalu dividen ya, referral ya. Jadi ada referral, ini adalah strategi marketing WOM ya, word of mouth, dari mulut ke mulut, untuk mengajak pelanggan merekomendasikan produk atau brand ke orang lain ya. Nanti dari proses referral ini, dari program ini, maka pelanggan bisa mendapatkan komisi reward berupa diskon ya, atau bahkan produk gratis. Nah, yang menawarkan ini pun juga bisa mendapatkan keuntungan dari kode-kode referral yang dihasilkan. Kemudian ada juga yang sekarang juga banyak happening ya, freemium ya. Jadi free ya, freemium, free, gratis ya, tapi gabungan dengan yang premium ya. Freemium itu gabungan dari free dan premium. Jadi di sini suatu usaha yang bisa menyediakan layanan yang dapat dicicipin ya, dapat diuji coba secara gratis oleh pengguna. Nah, nanti dari kalian bisa menemukan banyak ya di internet, bisa dengan durasi waktu satu minggu atau dalam 30 hari itu. Potensial customernya bisa mencoba produk-produk ini. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, nanti perusahaan-perusahaan ini akan menawarkan produk-produk lanjutan sehingga customer mau tidak mau akan berlangganan dengan berbayar. Oke, yang berikutnya adalah key resources ya. Jadi di key resources ini kita mencoba untuk memikirkan sumber daya apa saja sih yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kunci kita ya, dalam aktivitas proses bisnisnya. Jadi kita bisa sebutkan aset-aset apa saja sih yang terlibat di BMC ini. Jadi secara umum key resources atau sumber daya kunci kita bisa dikategorikan dalam 4 hal, yaitu secara fisik, intelektual, human, dan finansial. Jadi bisa kita sebutkan apakah aset dalam suatu usaha ini berupa ruang kantor, komputer, ya, hosting, ya, atau tentu saja
SDM-nya, sumber daya manusianya sebagai karyawan ya, bisa juga kita detailkan ya, SDM macam apa yang kita butuhkan, kemudian koneksi internet, mobil, kendaraan, listrik dan seterusnya. Intinya adalah sumber daya apa sih yang benar-benar terlibat dalam usaha kita. Berikutnya adalah key activities ya. Jadi namanya juga aktivitas kunci yang benar-benar jadi core usaha kita. Jadi di sini bagaimana sih aktivitas ini benar-benar bisa menghasilkan value proposition ya. Jadi seperti usaha di bidang manufacturing, dia pasti banyak aktivitasnya di bidang produksi. Ataukah di bidang retailing, maka dia banyak aktivitasnya bergerak dalam hal bagaimana untuk mendelivery ya, atau bagaimana mempercantik packaging misalkan. Ataukah di bidang konsultan ya, maka di situ aktivitas kuncinya adalah bagaimana memberikan masukan, memberikan advice antara bisnis kita kepada customer kita ya. Seperti di rumah sakit, berarti aktivitasnya tentu akan berbeda ya, aktivitas kuncinya dibandingkan kalau perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan seterusnya. Oke, bagian berikutnya adalah key partnership ya. Jadi kita bisa melakukan list atau daftar pihak-pihak yang bisa menjadi pihak eksternal kita sebagai pemasok ya, sebagai pemasok sumber produksi kita ya, atau pihak-pihak yang benar-benar sudah di luar di luar proses bisnis kita ya. Jadi dari pihak perusahaan lainnya ini bisa kita jadikan mitra. Jadi misalkan tadi ada usaha yang bergerak di bidang manufacturing, kita banyak melakukan produksi. Nah berikutnya mungkin kita sudah tidak fokus lagi di masalah ekspedisi pengiriman, maka kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal ya, untuk mengekspedisikan atau mendelivery produk kita hingga sampai kepada customer. Ataukah kita di bidang manufacturing ya, maka kita pasti butuh partner kita adalah perusahaan atau pihak yang mensuplai ya. Misalkan mau baking buat kue, berarti partner kita adalah si pengusaha yang bisa menyetok terigu, telur, sembako dan seterusnya. Nah berikutnya nih, yang terakhir adalah cost structure. Jadi di bagian ini kita mencoba menggambarkan kebutuhan biaya untuk menjalankan model bisnis kita. Yang menjadi beberapa pertanyaan adalah kita tadi punya aktivitas kunci, kira-kira itu akan melibatkan berapa banyak biaya. Kemudian kalau kita melibatkan resources ya, mungkin bahan produksi ataukah seberapa banyak sumber daya manusia kita sebagai karyawan ya, itu akan melibatkan berapa banyak biayanya. Ataukah kita juga bekerja sama dengan partner atau mitra kerja ya di usaha kita, kira-kira pasti ada hitung-hitungan ya. Kita kalau kulaan atau beli material lalu kita produksi lalu kita jual, nah itu juga akan menimbulkan biaya-biaya tertentu. Nah kemudian kita juga sangat besar kemungkinan kita harus memikirkan tentang biaya-biaya tambahan yang akan terlibat ya. Lalu dari biaya yang terlibat ini pastikan apa sih dasar atau hukum, sehingga biaya hukumnya apa, sehingga biaya-biaya itu memang harus dicantumkan sehingga akan memudahkan kita dalam proses pertanggungjawabannya. Oke, itu tadi sekilas tentang 9 block di bisnis model Canvas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.